Halo semuanya, perkenalkan nama aku Esther Septiani Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-49 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, untuk hari ini aku masuk dinas pagi dan semua tindakannya udah aku tulis di buku tulis, buku jurnal, buku notebook, dan tugas lainnya. Lanjut aja ke videonya. Jadi untuk tindakan pertama yang aku lakuin di pagi hari seperti biasa operan menulis semua data pasien, perkembangan pasien, dokter visit apa yang akan melakukan visit terhadap pasien, tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien hari ini, dan lain sebagainya. Setelah operan aku ada membenahi inhalasi uap pasien yang sudah selesai 210 bed 1 anak F. Terus aku ada ikut kakak perawatnya keliling yaitu Bu Desi, Kanina, dan juga Kak Astri. Di situ aku ada observasi pengecekan suhu, observasi mengganti cairan infus, observasi melancarkan cairan infus. Selanjutnya aku ada mencuci cup obat. Terus selanjutnya ada observasi pemberian pot FL ke pasien 217 bed 2 anak A dan kakak perawat itu Kak Astri. Terus aku ada membantu kakak perawatnya Kanina menyiapkan obat oral. Jadi contohnya Kanina menyiapkan seperti misalnya tablet oral atau enggak tablet sirup yang harus ditaruh di cup, nanti dituangin dulu sama Kanina, terus nanti aku bantuin buat plastikin, terus nambahin label yang ada tulisan nama pasien, kamar pasien, dan obat tersebut dimakan sebelum atau sesudah makan, kurang lebih seperti itu ya guys. Selanjutnya setelah membantu Kanina aku ada ikut Kanina keliling. Di situ kita berdua melakukan tanda-tanda vital atau TTV. Terus aku di situ juga ada observasi mengganti cairan infus pasien, observasi pemberian obat melalui vena, observasi melancarkan cairan infus, observasi membenahi infus menggunakan spuit karena tersumbat. Nah, selanjutnya yang terakhir aku ada membersihkan sampah medis setelah semua tindakan tersebut. Jadi contohnya kan tadi aku bilang aku ada observasi pemberian obat melalui vena, terus melancarkan infus menggunakan spuit. Nah, itu semua kan pasti ada bekasnya kayak spuitnya, nanti jarumnya dicopot dulu baru dibuang ke safety box. Terus nanti sampah-sampah misalnya kayak alkohol swab yang udah kena darah, terus spuitnya dibuang ke tempat sampah yang warna kuning. Selanjutnya, aku ada melipat kasa, terus mengantarkan surat ke ruang administrasi. Selanjutnya, aku ada observasi pelancaran cairan infus karena di dalam selang infusnya itu ada gelembung udara yang pastinya itu bahaya, bikin nanti apa ya guys, bakal berdarah gitu. Jadinya udah dicoba di yang dengan cara dipelintir sama kakaknya tuh nggak bisa, terus udah disentil-sentil nggak bisa. Jadinya aku observasi untuk membenahi tersebut dengan cara dibuang dulu cairannya dikit. Jadi dengan cara dicopot dulu ininya apa sih penyambungnya gitu, dicopot, terus nanti ditaruh di bengkok, baru nanti di apa guys, dibuang cairannya sampai gelembungnya kebuang ke bengkok, akhirnya disambung lagi kalau udah gelembungnya keluar semua gitu guys. Itu aku lakukan di pasien 218 bed 6 anak W dengan kakak perawat yaitu Kak Astri. Selanjutnya aku ada observasi mengganti cairan infus 218 bed 1, bed 6, bed 5 di 218 bed 1 18 1 bed 6 bed 5 bersama kakak perawat yaitu Bu Desi. Selanjutnya, aku ada mengantar pasien pulang 213 bed 1 anak N dengan kursi roda. Nah, itu dianterinnya seperti biasa ke lobi lantai G. Terus aku ada observasi membenahi infus pasien 210 bed 3 anak N dengan kasusan dan juga Bu Desi. Selanjutnya aku ada mengambil kursi roda di lobi. Jadi yang tadi aku bilang itu aku nganterin pasien pulang, pasiennya tuh nggak mau pindah ke kursi yang di pinggir rumah sakit seperti biasa guys buat nungguin kayak mobil atau jemputannya gitu. Dia maunya di kursi roda, jadi mau nggak mau kursi rodanya tinggal dulu dong. Akhirnya aku naik ke atas dan nunggu beberapa saat, sekalian ada tindakan juga, baru aku turun ke bawah buat ngambil kursi rodanya lagi. Begitu guys, dan itu udah dikonfirmasi kakaknya juga. Selanjutnya aku ada observasi melepas infus pasien 213 bed 2 anak G dan kakak perawat yaitu Kanina. Terus aku ada observasi mengganti cairan infus yang sudah habis 216 bed 1 dan bed 2 dengan kakak perawat itu Kanina. Lanjut aku ada melakukan per bed di 213 bed 1. Terus ada observasi membenahi infus yang
sambungannya lepas 218 bed 5 anak N dengan kakak perawat yaitu Katila. Jadi pasien tersebut tuh memencet tombol, pas lagi disamperin ternyata yang sambungannya itu lepas dan jadinya caranya keluar-keluar. Untungnya keluarga pasiennya ngerti, jadi dia langsung kayak dimatiin dulu sebelum mencet tombol. Terus akhirnya pas lagi aku samperin ternyata posisinya udah copot dan aku langsung konfir ke nurse station. Baru kakaknya yaitu Katila nyamperin ke pasiennya dan akhirnya dibenerin. Dan segitu aja tindakan aku hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.